Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi fungsi inverse dengan anggota kelompok yang pertama. Yang pertama ada Indah Kirana Sumarman sebagai pemateri ketiga, kemudian Iis Juhairiah sebagai pemateri kedua, dan juga Siti Fadila sebagai pemateri pertama. Yang terakhir ada Devan Rizky Hadiansah sebagai moderator saat presentasi dan juga pemateri keempat. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian fungsi inverse. Kemudian yang kedua kita mengetahui cara menentukan inverse dari fungsi. Yang ketiga ada sifat-sifat fungsi inverse. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah penerapan fungsi inverse di kehidupan sehari-hari. Lanjut saja kita ke materi yang pertama. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi, yaitu tentang pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse adalah suatu pembalikan posisi pemetaan setiap anggota dalam himpunan atau domain kepada anggota himpunan lain atau kodomain. Atau secara sederhananya dapat diartikan bahwa fungsi inverse adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari aksi fungsi awalnya. Apabila fungsi dari himpunan A ke B dinyatakan dengan F, maka inverse dari fungsi F merupakan sebuah relasi dari himpunan A ke B. Sehingga fungsi inverse dari F A memetakan ke B adalah F inverse, yaitu B memetakan ke A. Dapat disimpulkan bahwa daerah hasil dari F inverse X merupakan daerah asal bagi Fx, begitu pun sebaliknya. Kita ketahui di gambar yaitu fungsi F, yaitu A memetakan ke B, yang mana A1 memetakan ke B1, A2 memetakan ke B2, A3 memetakan ke B3. Kemudian fungsi inverse-nya itu kebalikannya dari B memetakan ke A, yaitu B1 memetakan ke A1, B2 memetakan ke A2, dan B3 memetakan ke A3. Kemudian fungsi yang berkorespondensi satu-satu dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikan, karena dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikan jika ia bukan fungsi yang berkorespondensi satu ke satu, karena fungsi balikannya tidak ada. Yaitu kita lihat dalam gambar, yaitu gambar yang sebelah kiri yaitu fungsi yang berkorespondensi satu-satu, dan gambar yang sebelah kanan adalah fungsi yang tidak berkorespondensi satu-satu, dimana tidak dapat kita cari inverse-nya yang sebelah kanan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai cara menentukan inverse dari suatu fungsi. Di mana cara menentukan inverse dari suatu fungsi ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu kita buat dulu pemisalan fx sama dengan y pada sebuah persamaan. Lalu yang kedua, setelah kita membuat pemisalan fx sama dengan y pada sebuah persamaan, maka kita peroleh X-nya itu sebagai fungsi Y atau X-nya itu sebagai F inverse Y. Kemudian yang ketiga, ganti variabel Y dengan X pada F inverse Y sehingga diperoleh F inverse X-nya itu sama dengan Y sebagai fungsi inverse dari Y sama dengan Fx. Untuk mempermudah lagi, maka kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama itu ada pertanyaan, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2x dikurangi 3 per x dikurangi 1. Maka cara penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan y sama dengan fx sama dengan 2x dikurangi 3 per x dikurangi 1. Maka y-nya itu didapat 2x dikurangi 3 per x dikurangi 1. Maka langkah yang kedua yaitu kita langsung y dalam kurung x dikurangi 1 sama dengan 2x dikurangi 3. Di mana y dikali x y dikali negatif 1 negatif y sama dengan 2x dikurangi 3. Maka kita langsung saja samakan variabelnya. Di mana variabel di sini xy dikurangi 2x sama dengan y dikurangi 3. Maka hasilnya itu
Y dikurangi 2 dalam kurung dikali X sama dengan Y dikurangi 3. Maka kita dapatkan hasilnya X sama dengan Y negatif 3 per Y negatif 2. Maka F inverse Y sama dengan Y negatif 3 per Y negatif 2. Jadi langsung saja kita dapatkan hasilnya dari inverse fx 2x dikurangi 3 per x dikurangi 1. F inverse x-nya itu x dikurangi 3 per x dikurangi 2. Lalu selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu di mana pertanyaannya adalah tentukan fungsi inverse dari gx sama dengan 1 per x ditambah 2. Maka cara penyelesaiannya yang pertama, kita misalkan y sama dengan gx sama dengan 1 per x ditambah 2, maka y sama dengan 1 per x ditambah 2. Langkah yang kedua, y dalam kurung x ditambah 2 sama dengan 1, y dikali x sama dengan xy, y ditambah 2, y dikali positif 2 sama dengan positif 2y sama dengan 1. Maka langsung saja xy sama dengan 1 dikurangi 2y. X sama dengan 1 dikurangi 2y per y. G inverse y sama dengan 1 negatif 2y per y. Lalu langkah yang ketiga, maka dapat kita simpulkan fungsi inverse dari gx sama dengan 1 per x ditambah 2, yaitu g inverse x sama dengan 1 dikurangi 2x per x. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat fungsi inverse. Sifat yang pertama itu ada sifat identitas, kemudian yang kedua ada sifat balikan, dan yang ketiga adalah sifat komposisi. Nah, yang pertama sifat identitas fungsi inverse. Misalkan fungsi bijektif dengan daerah asal DF dan juga daerah hasilnya itu RF. Sedangkan IX sama dengan X itu merupakan fungsi identitasnya. Adapun fungsi inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi F jika dan hanya jika yang pertama F komposisi F inverse X sama dengan IX. Yang ke B ini ada F inverse komposisi Fx sama dengan X sama dengan IX. Dan yang ke C itu ada F inverse komposisi inverse X sama dengan F inverse komposisi Fx. Nah, contohnya itu diketahui bahwa Fx ini sama dengan 5x tambah 7. Kemudian F inverse-nya adalah 1/5x negatif. X-nya kan 5x, jika diinverskan jadi 1/5x, kemudian positif 7 diinverskan jadi negatif 7. Nah, maka tentukanlah rumus fungsi komposisi F inverse dan juga F inverse komposisi Fx. Caranya yang pertama, kan F komposisi F inverse X itu sama aja kayak Fx, X-nya itu kita ganti dengan F inverse, jadi 5 dikali 1/5x negatif 7 ditambah 7. Jadi 5 dikali 1/5 kan jadi 1 ya. Jadi sisanya x dikurangi 7 ditambah 7. Negatif 7 ditambah 7 hasilnya 0. Maka sama dengan x hasilnya. Nah, yang kedua ada F inverse komposisi Fx. Caranya juga sama. Jadi x yang ada di F inverse kita ganti dengan Fx ya. Jadi hasilnya 5x tambah 7 dikurangi 7 per 5. 5x ditambah 7 per 7 per 5, kan positif 7 dikurangi 7 itu kan 0. Maka hasilnya 5x per 5. 5 dibagi 5, 1. Maka hasilnya x. Maka dapat disimpulkan bahwa F komposisi F inverse X itu sama aja hasilnya kayak F inverse komposisi Fx, yaitu hasilnya X. Maka dapat dikatakan bahwa itu adalah identitas dari fungsi inverse. Selanjutnya ada sifat balikan. Apa sih yang dimaksud dengan sifat balikan ini? Maksudnya itu jika ada F inverse, kita inverskan lagi, maka hasilnya akan sama aja kayak fungsi. Jadi ada fungsi inverse, diinverskan lagi, hasilnya adalah fungsi saja. Nah, contohnya diketahui Fx itu 3x dikurangi 1 dan F inverse-nya itu x tambah 1 per 3. Maka tentukanlah F inverse diinverskan lagi. Kita cari ya. Jadi kita
misalkan saja G inverse ini adalah yang kita cari. Maka dapat kita simpulkan F inverse X itu sama dengan GX, yaitu sama aja kayak X tambah 1 per 3. Nah, kita kan mau nyari G inverse-nya ya, maka GX-nya itu kita misalkan atau sama dengarkan dengan Y. Maka Y sama dengan X tambah 1 per 3. Nah, maka dapat dihasil 3Y sama dengan X tambah 1. Kemudian 3Y dikurangi 1 sama dengan X. Karena X itu sama dengan 3Y dikurangi 1, maka G inverse Y itu 3Y min 1. Nah, jadi dapat diperoleh G inverse-nya itu adalah 3X min 1, yang dimana hasilnya itu adalah fungsi yang tadi, yaitu 3X min 1. Maka dapat disimpulkan bahwa jika F inverse diinverskan lagi, maka hasilnya adalah Fx. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu sifat komposisi. Berlaku G komposisi F diinverskan sama aja kayak G inverse komposisi F inverse. Kita coba ke contoh soal agar lebih mengerti. Jadi, diketahui fungsi bijektif yang ditentukan dengan Fx-nya itu 3x dikurangi 2 dan Gx-nya itu x tambah 6. Maka tentukanlah 6 semua ini. Yang pertama, kita tentukan G komposisi Fx dan F komposisi Gx-nya. Sama seperti materi yang kemarin yang membahas mengenai fungsi komposisi, yaitu Gx ini X-nya kita ganti dengan Fx, di mana Gx itu X tambah 6, maka kita ganti X-nya dengan 3X dikurangi 2 ditambah 6, maka diperoleh hasil 3X tambah 4. Kemudian sama juga yang F komposisi Gx sama dengan F dimasukkan oleh Gx. Jadi 3 dikali X tambah 6 dikurangi 2, yaitu 3X ditambah 18 dikurangi 2, diperoleh hasil 3X tambah 16. Kemudian yang B, kita harus menentukan F inverse-nya dan G inverse-nya. Yang pertama kita sama dengan Y, di mana Y sama dengan 3X dikurangi 2 akan menghasilkan X sama dengan Y tambah 2 per 3. Maka F inverse-nya itu adalah X tambah 2 per 3 ya. Nah, Gx-nya juga sama. Kita misalkan dengan Y. Maka Y sama dengan X tambah 6. Kemudian X sama dengan Y dikurangi 6. Maka G inverse-nya adalah X dikurangi 6. Begitu juga dengan menentukan G komposisi F diinverskan dan juga F komposisi G diinverskan. Misalkan G komposisi Fx ya sama dengan Y, karena kita mau cari inverse-nya. Kan tadi sudah diketahui ya, G komposisi F itu sama dengan 3X tambah 4, maka Y sama dengan 3X tambah 4. 3X sama dengan Y dikurangi 4, maka X-nya sama dengan Y dikurangi 4 per 3. Diperolehlah G komposisi F diinverskan X sama dengan X dikurangi 4 per 3. Begitu juga dengan F komposisi Gx. Kan tadi sudah diperoleh ya 3X tambah 16, maka Y sama dengan 3X tambah 16. 3X sama dengan Y dikurangi 16, diperoleh X sama dengan Y dikurangi 16 per 3. Maka diperoleh G komposisi F diinverskan X adalah X dikurangi 16 per 3. Nah, yang D ini kita tentukan G inverse komposisi F inverse dan juga F inverse komposisi G inverse. Yang pertama, kan tadi juga sudah diperoleh G inverse itu berapa, F inverse itu berapa. Maka tinggal kita komposisikan saja, yaitu G inverse kan X dikurangi 6. F inverse itu X tambah 2 per 3. Maka X yang ada di Gx ini kita masukkan dengan F inverse X-nya. Jadi X tambah 2 per 3 dikurangi 6. Maka diperoleh hasil X ditambah 2 dikurangi 18 per 3. Hasilnya X dikurangi 16 per 3. Begitu juga yang F inverse komposisi G inverse X. X yang ada di F inverse ini kita ganti dengan G inverse X, yaitu X dikurangi 6 ditambah 2 per 3. Diperolehlah X dikurangi 4 per 3. Nah, dari perhitungan-perhitungan A sampai D yang sudah kita lalui tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara G komposisi F
diinverskan X dengan F inverse komposisi G inverse X ini ada hubungannya, yaitu menghasilkan sama-sama X dikurangi 4/3. Maka dapat kita simpulkan ya bahwa G komposisi F diinverskan X sama dengan F inverse komposisi G inverse X sama dengan X dikurangi 4/3. Begitu juga yang F. Hubungan antara F komposisi G diinverskan X dengan G inverse komposisi F inverse X ini akan menghasilkan sama-sama X tambah 16/3. Maka dapat disimpulkan bahwa F komposisi G diinverskan X sama dengan G inverse komposisi F inverse X sama dengan X tambah 16/3. Maka dapat disimpulkan juga jika F dan G-nya itu fungsi bijektif, maka berlaku G komposisi F diinverskan X dengan F inverse dikomposisikan G inverse X. Mungkin cukup sekian yang dapat saya. Penerapan fungsi inverse di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan lift. Contohnya, Siti adalah seorang mahasiswa. Ia mengikuti kuliah dasar-dasar matematika di ruang K401 yang berada di lantai 4 universitasnya. Untuk menuju ke kelas tersebut, Siti memilih menggunakan lift. Setelah kelas selesai, ia turun menggunakan lift menuju sekretariat yang terletak di lantai 1. Yang kedua, di bidang ekonomi. Meramal suatu kejadian fisis atau dimensi berdasarkan variabel yang mempengaruhi kejadian fisis atau dimensi tersebut, seperti menentukan permintaan dan penawaran. Contohnya, jika harga bensin Rp1, kuantitas yang diminta adalah 11,5 liter. Jika harga naik menjadi Rp2, kuantitas yang diminta turun menjadi 11 liter. Yang ketiga, di bidang kimia. Contohnya dalam menentukan waktu peluruhan unsur. Untuk mengubah satuan derajat Celcius ke Fahrenheit, digunakan rumus Y sama dengan Fx sama dengan 9/5x tambah 32. Sebaliknya, untuk mengubah satuan dari derajat Fahrenheit ke Celcius, digunakan rumus Y sama dengan Gx 5/9 dikali X min 32. Yang keempat, di bidang geografi dan sosiologi optimasi dalam industri. Contohnya, pada satu perusahaan hanya dapat menjual 80% pada tingkat harga $5 per unit. Berapa harga jual yang harus dikenakan oleh perusahaan untuk menambahkan satu unit jika produksi ditingkatkan hingga kapasitas 100% dan keuntungan setelah pajak meningkat $1.000. Sedangkan kepadatan penduduk, contohnya pada jumlah penduduk suatu wilayah berbanding terbalik dengan luasnya wilayah. Yang kelima, ilmu fisika. Persamaan fungsi kuadrat untuk menjelaskan fenomena gerak menjadi sebagai contoh, kegiatan dari atlet lompat jauh atau H ditentukan dari kelajuan pada saat meloncat disimbolkan dengan V. Sudut yang dibentuk antara atlet dan pijakan untuk melompat, θ, secara sistematis ketinggian dinyatakan dengan persamaan H sama dengan V sin θ kali T min setengah G kali T pangkat 2. Contoh itu menguraikan aturan bahwa untuk bilangan pertama yang diberikan atau dalam hal ini waktu T ditetapkan bilangan kedua atau dalam hal ini ketinggian H. Jadi bilangan kedua merupakan fungsi bilangan pertama. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi dari fungsi inverse. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi mengenai fungsi inverse. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.